Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Sukoharjo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali aktivitas dan kegiatan kita hari ini dengan mengkhususkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kehadirat-Mu. Hari ini kami boleh mengkhususkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus agar kami bisa menerima firman-Mu dengan benar dan dapat memanfaatkan sebagai pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan hari ini yaitu jalan menuju kemuliaan Allah. Dan sebagai landasan firman dari Kolose 2 ayat 1 sampai dengan 7, kiranya Bapak Ibu berkenan membaca masing-masing. Dan sebagai ayat nats kami ambil dari Kolose 2 ayat 6b sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, visi mula-mula Allah bagi Adam dan Hawa yang diberikan Allah kepada Adam sebagai pemimpin pertama di Taman Eden adalah agar Adam dan keluarganya hidup dalam kemuliaan Allah. Bahkan mereka tidak harus berjerih lelah bekerja membanting tulang untuk mendapatkan rezeki jasmani dan tidak harus berjuang mempertahankan jalan menuju kemuliaan Allah. Namun Bapak Ibu, setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa mengubah ketetapan Allah, jalan langsung menuju tahta kemuliaan Allah berubah menjadi tidak langsung. Putra Allah bahkan harus dikorbankan di kayu salib. Manusia juga harus berjuang, bertumbuh dalam iman bila tidak ingin kehilangan kemuliaan Allah. Tepat seperti yang dikatakan Yudas dalam Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dasar dari perjuangan tersebut adalah pada Kristus yang tersalib. Salib memungkinkan terjadi perubahan hidup, baik masa kini dan masa yang akan datang. Karena itu Rasul Paulus dalam salah satu suratnya, Kolose 2 ayat 6b sampai 7, yang kita baca sebagai ayat mas tadi, berbunyi, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Inilah yang akan menjadi renungan bagi kita sebagai jalan menuju kemuliaan Allah. Jikalau kita ingin menikmati kemuliaan Allah kelak, maka mulai sekarang kita harus mengambil komitmen untuk tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dan membangun diri
di atas Kristus, dan tetap di dalam keadaan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa sebagai tanda dimulainya babak baru dalam hidup manusia, yaitu berjuang memperoleh rezeki dan berjuang mempertahankan iman, berjuang untuk menuju jalan kemuliaan Allah. Nah, jalan menuju kemuliaan Allah ada 3 hal. Supaya kita bisa menuju ke sana, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masuk dan bersatu dengan Kristus pada ayat 6b tadi. Dalam terjemahan baru LAI dikatakan, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Frase ini berarti masuk dan bersatu dengan Kristus. Dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kawula Gusti, menyatunya manusia dengan Allah. Bukan berarti manusia berubah eksistensinya, tetapi manusia ya tetap manusia. Yang berubah adalah esensi hidup, cara hidup. Bukan lagi hidup menurut apa yang aku mau, melainkan menurut apa yang Dia mau. Kata Rasul Paulus, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua, berakar di dalam Kristus, ayat 7a. Di frase ini Paulus mengubah analoginya, perbandingannya, dari masuk dan bersatu dengan Kristus menjadi bertumbuh seperti pohon. Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita bahwa hidupmu di dalam Kristus haruslah seperti benih yang disemai di dalam tanah, bertumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Dari analogi ini, Paulus ingin berkata kepada kita bahwa bila kita ingin menemukan segala yang baik di dalam Tuhan, maka kita harus seperti akar pohon yang merambat di dalam Kristus sehingga menemukan sumber air hayat. Dan yang ketiga, dibangun di atas Dia pada 7b. Di frase ini Paulus tetap pada pokok pikirannya, namun menggunakan analogi yang berbeda. Paulus mengumpamakan hidup orang percaya tidak hanya seperti sebuah pohon, tetapi juga seperti sebuah bangunan, di mana sebuah bangunan hanya kokoh berdiri jika dibangun di atas fondasi yang kuat. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang percaya. Kristus harus menjadi fondasi hidup dan fondasi iman, atau Kristus menjadi batu penjuru. Petrus berkata bahwa kita adalah batu-batu hidup yang tersusun di atas Kristus, di mana Kristus sebagai batu penjurunya. Saudara, dengan 3 hal itu maka kita bisa menuju jalan kemuliaan Allah. Dan itu harus selalu diperjuangkan. Sama seperti saat ini kita orang percaya, bahkan bangsa Indonesia, bahkan dunia sedang berjuang melawan virus corona. Saat ini terasa sulit, baik sulit di bidang ekonomi maupun sosial. Namun kita sebagai orang percaya tetap mengimani bahwa Kristuslah tujuan perjalanan kita. Maka kesulitan apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kokoh apabila kita berdiri
di atas fondasi, yaitu Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita menuju jalan kemuliaan Allah. Amin.